Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi di channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita terdahulu dan juga amal dan amalan yang dilakukan oleh beliau dan juga pengalaman spiritual yang saya alami secara pribadi. Yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Mugi-mugi para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara diberikan kesehatan, waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara, di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang sejarah Aji Saka yang masih berkaitan dengan pusar bumi yang konten kemarin saya upload. Jadi yang belum mengetahui tentang pusar bumi silakan dilihat dulu videonya. Dan ini Aji Saka masih dalam satu naskah yang sama, yaitu saya ambil dari catatan Prasasti Kui tahun 840 Masehi. Jadi saya bacakan langsung saja para sedulur. Dalam sebuah catatan Prasasti Kui sekitar tahun 840 Masehi, disebutkan bahwa di tanah Jawa dahulunya terdapat banyak pedagang asing dari berbagai belahan negara untuk berdagang di Nuswantara. Misalnya, Cempa sekarang menjadi Campa, Kemir sekarang menjadi Khmer atau Kamboja, Remon menjadi Mon, Gola menjadi Bengali, Haria menjadi Arya, dan Keling. Legenda Aji Saka dalam tanah Jawa. Sering kita mendengar cerita mengenai Aji Saka. Aji Saka secara bahasa dari kata haji dan saka yang mempunyai arti sebagai wakil negara atau duta yang bertanggung jawab terhadap para pedagang asing dan berasal dari negara Saka atau Sakas. Mangga silakan kita saksikan videonya secara baik, dengarkan secara seksama. Ada nama dan nama asli yang akan saya ucapkan di situ sesuai dengan Prasasti Kui. Mangga silakan kita saksikan videonya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum disempurnakan oleh Syekh Nurjati, banyak pendeta lain yang datang untuk menyempurnakan yang telah dilakukan oleh pendeta Bagral Banjir. Namun mereka mendapat perlawanan sengit dari para siluman penghuni Pulau Jawa. Para pendeta dan pengikut atau pasukan mereka terpaksa mundur sampai arah utara Jawa Tengah. Mereka membuat kantong-kantong pertahanan. Kantong pertahanan terakhir adalah pertahanan setengah lingkaran yang kemudian disebut Pekalongan atau setengah lingkaran. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba datanglah pertolongan dari seseorang yang sakti mandraguna yang kemudian dikenal dengan nama Resi Wisesa. Dengan kesaktiannya, Resi Wisesa dapat mematahkan setiap serangan dari para siluman. Para pendeta dan pasukannya selamat dan dapat membalas serangan. Setelah kondisi dirasa aman, Resi Wisesa pergi lagi entah kemana. Sementara para pendeta dan pasukannya dipimpin oleh Resi Giling Wesi bergerak ke arah selatan. Pada satu titik atau Tangerang yang merupakan salah satu paku pendeta Bagral Banjir di suatu wilayah Tegalan, mereka mendirikan pemukiman. Pemukiman itu
kemudian menjadi sebuah daerah kedaulatan bernama Madang Kamulan. Prabu atau raja pertama adalah Resi Giling Besi sendiri. Namun, gangguan dari para siluman kadang masih sering terjadi. Daerah Pekalongan pun telah dikuasai kembali oleh bangsa siluman ular. Prabu Giling Besi wafat dan kedudukannya digantikan oleh Prabu Parikenan atau anaknya. Masa kekuasaan Prabu Parikenan tergolong singkat setelah berkali-kali mendapat serangan dari bangsa siluman. Akhirnya Prabu Parikenan tewas di tangan Sadewa, anaknya sendiri yang bersekutu dengan bangsa siluman. Sadewa naik tahta bergelar Cingkaradewa atau Prabu Dewata Cengkar. Dalam legenda pewayangan versi Jawa, Prabu Parikenan adalah awal garis keturunan Pandawa. Sementara itu, titik-titik paku atau mantra pusaka yang menjadi tengeran Pulau Jawa telah berhasil disempurnakan oleh seseorang yang bernama Resi Wisaka. Konon, Resi Wisaka adalah manusia setengah dewa yang berasal dari negeri para dewa atau para hiangan. Resi Wisaka mendengar kabar tentang kerajaan Madang Kamulan, kerajaan yang akhirnya dikuasai oleh Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar memiliki kelainan seksual. Sang Prabu adalah pecinta sesama jenis. Korban pelampiasan nafsunya adalah rakyatnya sendiri. Bila sang Prabu telah bosan, orang tersebut akan dijadikan korban persembahan untuk makanan bangsa siluman. Ya, sekutu kekuasaannya. Resi Wisaka berniat membebaskan rakyat negeri Madang Kamulan dari kezaliman Prabu Dewata Cengkar. Namun, sebelum itu, Resi Wisaka menemui dua orang abdinya yang bernama Dora atau Syed Abdurrahman dan Sambadi atau Sembodo atau Syed Abdullah atau Abdullah. Sang Resi menitipkan suatu doa mantra kepada mereka berdua agar doa itu diolah kunci mantra. Kelak kunci mantra itu akan diminta sendiri oleh saksi dari mereka. Artinya tak ada seorang pun yang boleh mengambilnya selain Resi Wisaka itu sendiri. Dalam perjalanan menuju Madang Kamulan, Resi Wisaka merubah dirinya menjadi seorang pemuda yang gagah rupawan bernama Wiralodra. Saat Resi Wisaka menemui Prabu Dewata Cengkar, ternyata sang Prabu terpikat oleh ketampanan Resi Wisaka. Tentu saja Prabu Dewata Cengkar hanya terpikat secara seksual. Resi Wisaka dalam wujud Wiralodra, pemuda tampan itu, menyatakan bersedia menjadi pemuas nafsu Prabu Dewata Cengkar, tapi dengan imbalan mendapat wilayah seluas kain sapu tangan Wiralodra. Prabu Dewata Cengkar tertawa dan langsung setuju. Prabu Dewata Cengkar mengajak Wiralodra ke sudut alun-alun untuk mempersilahkan Wiralodra membentangkan sapu tangannya. Wiralodra mengeluarkan sapu tangannya yang masih terlipat rapi. Lalu Wiralodra menjatuhkan sapu tangan itu. Ajaib, sapu tangan itu membuka sendiri
lipatan demi lipatan yang tiada hentinya. Khawatir wilayah kekuasaannya akan tertutup oleh sapu tangan yang terus membentang, membuka lipatannya. Prabu Dewata Cengkar memanggil para siluman sekutunya untuk membantu menghentikan bentangan sapu tangan itu. Arah barat, utara, dan timur telah berhasil dibendung, namun arah selatan masih terus membuka lipatannya. Prabu Dewata Cengkar mengejar lipatan yang ke arah selatan, kemudian menginjak lipatan tersebut. Terjadi adu kekuatan antara Prabu Dewata Cengkar yang menginjak lipatan sapu tangan dengan mantra Wiralodra yang berusaha membuka lipatannya. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar kalah kekuatan dan terlempar hingga ke laut selatan. Tapi Prabu Dewata Cengkar tidak tewas. Sang Prabu ditolong dan mendapat suaka dari negeri Bajul Putih atau siluman buaya putih. Namun demikian, kerajaan Madang Kamulan akhirnya dikuasai Wiralodra. Wiralodra kembali ke wujud aslinya sebagai Resi Wisaka. Resi Wisaka kemudian memboyong kekuasaan Madang Kamulan ke tanah Parahyangan dan menjadi Madanggaluh. Bersamaan dengan itu, Resi Wisaka mengirim utusan untuk menemui Dora dan Sembadi. Tidak lain tujuannya adalah meminta kunci mantra yang sedang dikerjakan oleh mereka sekian lama. Resi Wisaka menunggu utusannya datang ke Madanggaluh membawa pusaka mantra, tapi tak kunjung tiba. Sadar akan kesalahannya, Resi Wisaka datang sendiri menemui Dora dan Sembadi. Pusaka mantra tersebut memang telah rampung, tapi tidak diberikan begitu saja kepada sang utusan, hingga Resi Wisaka sendiri yang akhirnya menjemput pusaka mantra tersebut. Alhamdulillah sudah kita saksikan videonya bersama-sama tadi. Saya lanjutkan ya sedulur ya. Pusaka mantra tersebut diberi nama carakan atau utusan, yang kemudian kita kenal sebagai urutan huruf Jawa. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Magaba Tanga. Konon, pusaka mantra carakan adalah kunci dari pengetahuan asal muasal kehidupan. Dalam legenda Yunani, pengetahuan itu tersimpan dalam kotak Pandora. Dalam legenda Jawa, pengetahuan itu adalah ilmu sangkan parading dumadi. Kisah Resi Wisaka ini oleh masyarakat Jawa diabadikan dalam cerita Aji Saka dari Bumi Majeti. Seperti itu sedulur ceritanya. Walaupun perbedaan dalam hal cerita tentang naskah dari Aji Saka, perbedaan bukanlah untuk suatu perdebatan, tetapi menjadi sebuah wacana atau wawasan kita dalam hal menyangkut masalah sejarah-sejarah terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika saya ada khilaf dalam hal menceritakan tentang sejarah Aji Saka, mohon diampura sedalam-dalamnya. Bagi para sedulur-sedulur yang belum mensubscribe channel ini, silakan mensubscribe
untuk mengembangkan channel ini agar terus menceritakan tentang sejarah-sejarah beliau, orang-orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga memberikan amalan-amalan yang mudah-mudahan cocok untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Begitu saja sedulur, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.